Tiknya ya kita harus sabar, harus ya satu nyali sih harus berani. Sama pakai lensa loh 5 cm dan saya 2 kali dipatok itu alhamdulillah kena lensa ya. Baik lagi di Grasa Grusuk Podcast, yang dimana kalian akan selalu menemukan pembahasan yang baru, bermanfaat, dengan narasumber berkualitas, yang pastinya akan membuat hidup kalian udah nggak grasa grusuk lagi. Dan hari ini spesial banget, gua kedatangan narasumber, dia juga kreator YouTube. Dan hari ini kita akan membahas teknik memotret objek dengan handphone bersama Tom dari Phonegraphy.tech. Halo Tom. Halo Rel. Oh ini siang-siang gini muka masih ceria ya. Iya, mumpung libur. Mumpung libur. Gimana tadi perjalanan dari Tangerang ke sini, macet atau lancar? Lancar sih, cuman sedikit panas aja paling. Lu tuh Tangerangnya di mana sih? Sekarang di Curug. Oh di Curug. Iya. Oh, say hello sama anak Curug. Halo. Halo anak Curug, nyampe sini nih. Tom, ini gue penasaran banget nih. Lu itu bikin konten cukup unik ya. Ya. Yang gue lihat konten lu itu banyak banget jepretan-jepretan yang sangat bagus, dan itu bermula dari handphone. Ya, bermula Bener? dari handphone bener. Bukan kamera profesional. Bukan, malah nggak ngerti gue kalau pakai itu. Nah, buat lo yang belum tahu, channel YouTube-nya ada di sini. Lu bisa lihat jepretan handphone dia itu gila. Gue pikir itu kamera profesional loh hasilnya. Nggak pakai kamera, handphone doang. Pakai handphone doang. Handphone ya ditambah dengan alat-alat tambahan lah seperti lensa atau filter. Oke. Nah, sejak kapan sih lu itu suka jepret dengan handphone? Gue mulai motret itu dari tahun 2012. Tahun 2012 lu 2012. udah suka jepret objek pakai handphone. Iya. Tapi sebelumnya lu pernah pakai kamera profesional? Enggak, gue awal belajar memang tahun 2012 itu pakai handphone dulu. Selang berjalan 2 tahun baru gue berencana pengen ganti ke kamera DSLR gitu. Tapi sempat nyobain kamera profesional DSLR itu? Iya, sekitar 2-3 tahun nyoba kamera DSLR. Setelah itu karena lensa makro gue rusak, akhirnya balik lagi ke ponsel. Dan pas lu pakai kamera profesional itu objeknya selalu binatang kecil? Selalu binatang kecil. Wow. Jarang banget sih pindah-pindah ke genre lain. Jarang banget pindah Jarang. ke genre lain. Terkecuali ada musim-musim tertentu kayak musim kemarau kan. Jadi di mana serangga itu memang susah dicari karena saking panasnya. Saking panasnya. Saking panas dan serangga nggak mau muncul. Nggak mau muncul. Iya. Terus yang gue bingung gitu, kenapa lu nggak coba expose jepretan sama yang cewek-cewek cantik, model seksi? Itu menurut gue sih lebih gitu kan, ketimbang lu jepret binatang kecil udah gitu kan panas-panasan. Apa alasan lu lebih memilih binatang yang kecil-kecil lu jepret gitu? Kenapa ya? Kalau motret orang sih gue juga kadang motret, cuman nggak sempat gue upload aja, cuman di beberapa media sosial yang gue upload, karena untuk di Instagram gue khusus yang foto serangga dan foto pemandangan atau landscape. Karena nggak ketemu feel-nya dibuat untuk foto manusia gitu, jadi nggak ada kesulitan tersendiri lah. Kalau di serangga kan kita sulit banget. Pertama kita harus berangkat dulu ke semak-semak untuk mencari serangga. Tapi kalau menurut gue sih mending jepret cewek-cewek cantik lah. Lebih menantang gitu kan. Iya sih bisa. Cuman nggak ketemu feel-nya aja, jadi agak kurang greget untuk motret manusia. Makanya banyak yang nawarin kayak job ngambil itulah. Jarang, itu selalu gue tolak. Kadang lu tolak. selalu ditolak. Padahal itu modelnya seksi gitu. Iya, padahal itu juga dibayar juga, tapi gue nggak mau. Oh ya udah dibayar. Sombong amat. Terus kalau lu bilang tadi ada kenikmatan tersendiri ketika lu menjepret binatang kecil, kenikmatan yang lu dapat tuh yang seperti apa? Kok nggak lazim ya? Bukan, kenikmatan yang gue sendiri ya itu gue menikmati setiap proses yang gue lakuin untuk memotret dengan ponsel. Karena kan dengan memotret dengan ponsel itu jaraknya itu sekitar 5 cm ke objek. Jaraknya 5 cm dari sini ke sini 5 cm. Waduh. Ya, itu pertanyaan gue, binatangnya itu pas lu deketin kabur apa enggak? Pasti kabur. Tapi kan serangga itu memiliki jam-jam tertentu dia anteng dan dia kapan
liar. Waduh, ada jam tertentu, mangkal gitu. Contohnya kalau di pagi hari ya, pagi hari itu dia sekitar jam 6 sampai jam 8 itu masih anteng untuk dipotret. Jadi ketika begini nih, jam 6 sampai jam 8, Iya. itu binatang nggak lari. Nggak lari. Kita pegang di tangan seperti ini nggak akan lari. Tuh, teman-teman, dengar ya. Buat kalian yang baru banget mau mencoba ikuti jejaknya si Tom, ada jam tertentu, jam 6 sampai jam. Jam 8 itu, kalau sore hari itu jam 4 sampai jam 6 sore. Oh, gini aja itu binatang nggak kabur. Nggak akan kabur. Tapi pernah ada kejadian jam yang lu sebutin tadi, binatang pas lu deketin itu kabur. Pernah. Mungkin dia udah mulai terbangun atau udah mulai agresif untuk siap mencari makan. Dan itu semua binatang seperti itu. Ya, ada beberapa binatang yang jinak dan ada beberapa binatang juga yang cukup liar. Ada beberapa binatang yang jinak dan ada beberapa binatang yang liar. Yang jinak itu seperti apa? Jinak itu seperti belalang, itu belalang juga jinak. Terus ada kumbang, tawon, dan sebagainya sih. Terus ada trik khusus untuk jinakin binatang yang liar sama yang enggak ketika lu mau jepret itu si binatang? Ya. Soalnya gue pernah mencoba tuh, gue cuma mencoba, gue baru gini aja binatangnya udah kabur. Makanya gue kaget pas lu bilang itu ketika lu deketin jam-jam tertentu itu nggak kabur. Iya. Ya memang ada jam-jam tertentu saat kalau yang agak jinak itu ya kita harus sabar sih sebenarnya. Intinya sabar untuk memotret objek kecil, terutama pakai handphone kan jaraknya ini deket banget. Jadi memang dibutuhkan kesabaran sama keterampilan. Karena untuk fotografi makro itu dia lebih ke maksudnya ke teknik pengambilan foto. Berarti nggak sama ya ketika lu jepret cewek-cewek cantik, ya kan? Itu nggak sama. Nggak sama, itu pasti selalu berbeda. Pasti selalu berbeda. Iya. Oke, menarik juga ya. Ada jam-jam tertentu binatang itu kalau dijepret dia nggak kabur. Iya, benar. Terus kalau misalkan dia jam di atas siang itu berarti lu sama sekali nggak jepret itu binatang? Nggak motret karena satu serangga udah agresif banget. Kedua serangga juga udah jarang ditemuin dan ketiga itu cahaya matahari sudah mulai terik dan itu nggak bagus untuk kamera ponsel. Nah, tuh denger tuh, buat kalian yang mau foto gitu kan binatang kecil, disarankan jangan siang hari. Bener nggak sih? Iya. Karena dari sisi ponselnya itu kurang support ya lensanya ya, atau gimana? Bukan cuma cahayanya udah terlalu keras saat kita memotret ke bagian tubuh si serangga itu pasti akan over cahaya atau over saturasi dan over ketajaman juga. Sebenarnya itu nggak baik. Nah, cahaya yang bagus itu sekitar jam 6 sampai jam 8 pagi itu udah bagus banget cahayanya. Oh, jam 6 sampai jam 8 pagi worth it banget ya ketika kita mau belajar ngambil gambar binatang itu ya. Iya. Terus binatang apa aja yang sering lu ambil selain binatang kecil? Ada hewan-hewan tertentu nggak? Banyak sih hewan tertentu dan gue juga memang koleksi. Jadi kemarin tuh sampai datang ke daerah Sawangan karena gue nggak punya objek blister gitu atau kumbang. Akhirnya gue samperin dan gue foto. Sawangan sampai ke situ. Iya. Buset, jauh amat. Cuma nyamperin binatang. Iya, cuma nyamperin binatang. Kalau cewek sih enak disamperin. Lah ini binatang. Oke, sampai ke Sawangan ya. Oke. Terus kalau untuk fokus objek nih dari handphone sendiri ada settingan khusus atau gimana? Kalau di handphone itu dia ada handphone yang memiliki mode pro atau mode manual. Jadi kita bisa mengatur seperti white balance, ISO, fokus sampai focus peaking. Nah itu biasa di ISO balance-nya itu kira-kira berapa? Kalau untuk autonya bisa nggak lo gambarin lah? Kalau white balance-nya sendiri gue selalu pakai Dilex dan untuk ISO-nya itu 100 sampai 200 dan shutter speed-nya gue bikin auto aja. Oh, super speed-nya dibikin auto ya. Iya. Oke. Nah ini yang menarik nih. Kemarin itu gue sempet kepo channel lo gitu kan. Yeah. Yang gue lihat itu sekarang lu selain moto-moto, jepret-jepret, lu juga sekarang sering banget dipanggil jadi narasumber. Idi, sedap. Terakhir itu gue lihat lu ada di Bali, itu ngapain? Itu waktu kerjasama sama salah satu brand terbesar di Indonesia. Ada project ke sana sama ke Manado juga. Buset, Bali sama Manado. Iya. Terus kemana lagi tuh? Tadinya Makassar, karena di Makassar teman gue nggak bisa, jadi ditukar. Akhirnya dia milih, tadinya Manado.
teman gue nggak bisa, akhirnya dia minta ke Makassar, ya udah ditukar sama jadwal gue. Set. Gara-gara binatang kecil ya, bisa ke Bali, Manado. Terus hampir ke Makassar. Iya. Kemana lagi? Surabaya artinya. Surabaya, terus Udah itu aja sih. sementara itu aja Iya, ya. sementara itu aja. Itu yang pernah lu jadi narsum ya? Iya. Gila, gara-gara binatang kecil, men. Hampir mau ke seliling kota Indonesia. Ya, lumayan sebenarnya itu impian sih. Oh, itu impian? Iya, impian bisa jalan-jalan ke Indonesia hanya dengan lewat kamera ponsel. Emang dulu impiannya seperti apa, Tom? Impian gue ya, gue motret nih, gue pengen banyak dikenal sama orang, sama pengen ngejelajah ke semua kota-kota yang ada di Indonesia semua. Wih, luar biasa. Mimpi yang besar ya. Iya. Dan itu lu ciptakan sendiri ya? Iya, pelan-pelan dan bertahap banget. Pelan-pelan. Sekarang usia lu berapa sih? Sekitar 30-an dah. 30, nggak beda jauh sama gua ya. Tapi lu hampir hampir bisa dikatakan kalau menurut gua ya. Lu hampir saya sepertiga Indonesia lu sambangi lah. Gua aja belum pernah ke Bali, Tom. Iya, lu udah ya? Iya, Bali, aduh, enak banget sana. Enaknya dia buat foto pemandangan ya, landscape. Oh. Karena untuk foto serangga di sana memang ada susah. Kemarin aja waktu foto serangga di Bali, itu masuk ke museum di Bali. Oh, lu harus masuk ke museum Bali untuk ya, ada taman wisata gitu khusus penangkaran serangga-serangga. Oh, oke. Terus? Akhirnya di sana lah gue ketemu serangga yang unik yang nggak pernah gue temuin di Tangerang. Oke. Gue bingung. Dia ke Bali aja masih moto serangga. Di sana banyak bule, Tom. Bule, pale, pakde, lu fotoin. Lu ngapa motoin serangga? Ya karena tugas gue memang mencari objek-objek serangga gitu sama pihak brand HP tersebut. Di profesional banget ya. Ke Bali cuma motoin binatang. Terus serangga yang unik itu yang pernah lu foto tuh serangga apa tuh? Ada serangga yang bagus menurut gue ini belalang sembah. Tapi bukan belalang sembah yang biasa ya. Ini belalang sembahnya itu warna pink, warna kuning, dan ada warna putih. Itu biasa disebut dengan mantis orchid atau mantis anggrek. Wih, susah ya namanya. Susah itu. Waktu itu gue moto dia itu sampai ke Tasikmalaya. Itu lu dapat belang tersebut di Tasikmalaya? Iya, itu gue sampai 4 kali ke sana karena gue penasaran nggak pernah dapat serangga yang unik itu. Akhirnya gue sana terus. Buset. Berburu serangga. Itu binatang itu bener-bener emang ada di situ aja apa ada di kota lain gitu? Ada di kota-kota tertentu, cuman menurut gue itu Tasikmalaya itu kota yang paling terdekat lah. Sebenarnya ada di daerah Jawa Barat juga atau di Gunung Salak sana juga. Cuman kan karena gue nggak punya teman di sana, gue putuskan ke Tasik karena di Tasik juga ada perkumpulan makrofon makro motret pakai ponsel juga. Jadi bisa sekalian gathering. Oh, jadi ada komunitasnya ya? Ada komunitasnya juga. Berarti lu nggak semerta-merta datang sendiri, terus keruyukan, lu moto sendiri enggak ya? Enggak, gue selalu info ke manapun gue pergi. Oh gue lagi di sini nih, kita bisa hunting bareng nggak gitu. Berarti ketika lu singgah ke tempat lain, itu lu pure sendiri apa bareng-bareng temen lu? Terkadang gue sendiri, terkadang bareng janjian sama teman dari satu kota, kita mau kemana gitu. Oh, nanti sendiri? Iya. Waktu ke Bali sendiri? Ke Bali sendiri. Itu naik pesawat? Naik pesawat. Oke, enak? Ya enak sih, cuman kalau nggak, saya kan nggak terbiasa naik kayak gituan, jadi agak sedikit pusing dan mual sebenarnya. Biasa naik apaan emang? Andong? Naik bus dulu. Naik busnya udah pusing. Dan itu naik pesawat lah ya? Iya, naik pesawat. Itu ngongkos sendiri atau dibiayain? Untuk transport semua udah dibiayain sama brand HP tersebut. Dari tiket PP, hotel, sampai driver. Wih, disupirin. Gila itu baru apa ya, jepretan binatang ya? Iya. Disupirin loh, ngeri. Disupirin tuh. Dan jadi lu pas datang ke bandara itu naik sendiri, terus pas nyampe lu dijemput sama supir? Iya, enggak, kita di bandara itu udah ditungguin sama salah satu brand. Dia ada ngutus orang juga untuk mempersiapkan acara di sana, sama pokoknya tentang perjalanan atau akomodasi di sana udah mereka siapin. Jadi emang ada orang khusus yang menemani saya di sana. Jadi di sana tuh emang lu sekali lagi bahas tentang binatang itu ya. Dan itu pesertanya siapa? Masyarakat di Bali. Masyarakat? Iya, jadi kira mahasiswa? Enggak, mahasiswa ada?
Nggak ada sih, campur-campuran. Jadi saya juga ngundang komunitas Insan Nusantara di Bali juga. Oh, namanya apa? Insan Nusantara. Oke, itu yang di Bali ya? Itu di Bali. Saya manggil mereka untuk datang ke acara tersebut. Nah, terus ini, Pornografi Tech itu nama komunitas atau nama apa? Soalnya kan biasanya kan kalau orang itu biasa kalau channelnya namanya sendiri. Nah, kalau lu kan pornografi.tech itu nama komunitas lu atau apa ini? Dori geprek. Logonya si ikan. Kayaknya ikan pertama nih yang digeprek. Enak. Daripada kalian penasaran, mending kepo ini IG sama nomor WhatsApp-nya. Dan ternyata bisa via GoFood juga. Lebih simpel, kalian hanya tunggu di rumah aja. Oke? Gua mau lanjut makan dulu. Dan kalian coba kepoin yang tadi gue sebutkan, IG sama WhatsApp-nya. See you. Tadinya itu nama domain. Oh, domain. Gue dibeli nama teman dulu tahun berapa ya, itu masih 0,89. Nah, kata teman gue, kenapa nggak lu pakai nama itu Pornografi Tech? Jadi lu juga punya komunitas ya? Untuk komunitas sih sebenarnya gue ikut komunitas orang lain malah. Nah, tapi komunitas itu yang membesarkan nama gue sampai sekarang. Boleh sebutin komunitasnya? Komunitasnya Insan Nusantara Jakarta. Oh, sama juga Insan Nusantara Jakarta. Itu bagian regional Jakarta. Tapi sebenarnya induknya itu Insan Nusantara aja. Tapi setiap kota dia memiliki regional sampai sekitar 20 regional di Indonesia. Terus selama perjalanan lu ada nggak sih tempat favorit? Oh, ini gue banget nih. Pasti gue dapetin jepretan yang bagus dan maksimal nih. Ada tempat favorit? Ada. Aduh, di mana nih? Di kuburan. Wah, lu mah aneh. Udah binatang, mainnya ke kuburan. Iya, gue dulu sering banget tuh setiap Sabtu Minggu pasti main di kuburan. Karena objeknya banyak dan banyak objek-objek yang unik gitu yang bisa gue foto. Kuburan apa nih? Kuburan Taman Makam Rawa Kucing di Neglasari Tangerang. Oh, di Tangerang. Kuburan Cina ya kalau Iya, kuburan Cina. Oh, itu kan gede-gede banget. Iya kan bangunannya juga. Iya, gede-gede banget. Tapi nggak tahu kenapa ya gue nggak takut banget tuh nama kuburan Cina itu. Gue malah takut sama kuburan orang-orang Muslim. Nggak ngapa? Nah, itu nggak ngerti. Cuma kalau kuburan Cina itu dari jam 6 pagi sampai jam 6 maghrib gue masih berani di situ. Sendiri? Kadang berdua, kadang bertiga. Oh, pernah nemuin yang aneh-aneh gitu? Nggak pernah. Paling yang nemuin kayak ular aja sih. Lah, terus lo foto? Enggak. Itu ular tanah berbahaya. Oh, jadi lu juga maksudnya kirain gue tuh lu motoin ular juga gitu? Ular itu gue motoin tapi didampingin sama pawang. Hah? Iya, sama pawang. Pernah gue motret salah satu ular yang memiliki bisa tinggi atau high venom ya. Itu akhirnya foto itu diliput sama salah satu media online di Indonesia dan sempat viral seharian. Sempat viral seharian? Iya. Waduh, kok bisa? Bisa, gara-gara pakai handphone yang tadi gue sebut tadi bisa jalan-jalan ke Manado sama Bali. Jadi brand handphone tersebut sampai akhirnya lu bisa motret dengan ular yang berbisa dan itu sempat trending. Ya, itu sempat diliput di majalah online lah. Tapi itu emang si ularnya berbisa? Berbisa tinggi. Kita kalau dipatok sekitar 1-2 jam itu meninggal. Nama ularnya apa tadi? Insularis apa gitu, saya lupa. Dia termasuk blue fever atau ular bangkai. Dia ada di daerah Bangka sana. Cuman ada di Bangka? Iya. Dan itu banyak jenisnya. Kalau yang di Jawa Barat itu buntutnya warna merah. Dia badannya hijau, buntutnya merah, itu berbisa tinggi. Dan itu mematikan ya? Mematikan. Karena serumnya belum ada di Indonesia. Dan waktu di foto itu lu pegang atau gimana? Ditaruh di ranting dan jaraknya sekitar 5 cm. Gue pakai lensa. Oh, di ranting lu di foto ranting, ya? Di ranting. Terus jaraknya berapa? 5 cm. Hah? 5 cm itu? 5 cm ya deket banget, seginilah. Segini? Iya. Itu si ular sama sekali nggak yang merasa terganggu gitu? Jadi ada trik khusus sih untuk foto ular. Dari ular itu dia... Nah, triknya nih, gimana triknya? Triknya kita nggak boleh gegabah ya, atau gerasa gerusuk gitu, jadi... Wah, cocok. Ulangi.
Ya, Triknya? triknya itu nggak bisa gerasa gerusuk. Oh, nggak bisa gerak gerusuk tuh, dengerin tuh. Pinter karena nih. karena kita Terus? harus ada tekniknya juga dan nggak boleh terlalu gimana ya, deket banget sih. Dan ular itu kan sensitif ke Cahaya. bukan cahaya, lebih ke panas, sensor panas. Oh. Jadi untuk lu bisa jepret dengan jarak yang begitu dekat tuh triknya tuh gimana? Triknya ya kita harus sabar, harus ya satu nyali sih, harus berani. Sama pakai lensa loh 5 cm, dan saya 2 kali dipatuk itu alhamdulillah kena lensa ya. Oh, bukan kena tangan lu ya? Bukan kena tangan, kalau kena tangan mungkin itu saya motretnya 3 hari sebelum lebaran. Mungkin kalau Iya. dipatuk ya udah nggak sakit lebaran. Kenapa handphonenya mama yang yang dipatuk? Kenapa nggak tangannya? Ngeri tuh. Dan akhirnya saya kapok sih motor ular itu. Yang Akhirnya ular ya, kapok. Tapi kalau misalkan nih ada endorse yang lu harus foto ular lagi gitu, dalam keadaan lebih dekat lagi, gua terus dibayar lebih mahal lagi, lu mau? Masih pikir-pikir. Mungkin nanti bisa gua akalin deh pakai tongsis lah dengan remote Bluetooth. Kan bisa juga tuh. Tapi si endorse tuh maunya lu pakai tangan, Nggak akan biar nggak settingan gitu kan? Nggak akan mau. Gue sih pernah ya, terakhir kali itu gue motret ular. Dia memiliki ular bisa yang menengah. Bisa Ya, yang menengah. Bisa menengah. Jadi kalau kita dipatuk tergantung dari imun tubuh kita. Kalau imun tubuh kita lagi down, ya paling masuk UGD lah. Hah? Paling UGD masuk. Paling UGD. Itu ular cincin emas atau boiga. Cincin emas atau Oh, boiga. iya, iya. Tapi selama lu bercerita tentang ular, kan komunitas juga banyak. Ada nggak yang sharing? Aduh, gue kepatok ular nih kemarin. Abis nyari objek gitu. Ada ular yang tadi gue sebutin, yang ular hijau buntut merah. Dia lagi nggak sengaja mindahin motor. Ternyata di stang dia itu ada ular. Akhirnya dia dipatuk di tangan sampai bengkak, sampai 3 hari bengkak. Itu nggak lewat. Itu nggak lewat. Masih hidup orangnya? Masih hidup. Oh, masih hidup. Karena bener untuk bener penanganannya, jadi nggak langsung parah. Kalau yang salah itu kan salah penanganannya, itu akhirnya berakibat fatal. Nah, pada waktu itu penanganan pertama apa yang dilakuin sama temen lu itu? Ada dokternya kah? Langsung cari sih orang-orang yang bisa yang mengerti tentang ular tersebut, jadi bisa diarahin. Lalu nih, gua mau tanya, untuk pemula, teman-teman yang lagi nonton, Iya. lu bisa nggak sih ngasih tips agar mereka tuh bisa ngikut jejak lo? Yang pertama yang mereka harus lakuin tuh apa? Yang pertama yang harus dilakuin, kita harus memiliki lensa makro, yaitu kalau kita mau memotret objek-objek kecil atau serangga ya. Pertama lensa makro. Lensa makro itu wajib banget. Handphone wajib nggak? Iya, handphone wajib lah. Itu pasti Pertama handphone dong. Iya, itu handphone. Pertama handphone. Kedua lensa makro. Ketiga sama teknik dasar untuk memotret. Teknik dasar untuk memotret. Ya, seperti komposisi dan sebagainya lah. Itu belajarnya ke? Itu ada, sekarang udah banyak orang yang share ke YouTube lah. Itu bisa dipelajari. Cara teknik foto makro gimana sih. Dan lu itu dulu belajar sendiri atau lu ikut suatu dulu komunitas gua atau ikut komunitas karena nggak bisa motret kan. Akhirnya gue tanya ketemu teman di daerah Blok M. Gue diajarin motret, diajarin editing, sampai dia punya blog gue ikutin, sampai gue print itu untuk video tutorial editing dia. Oh, lu print? Sampai print 11 halaman. Gue pelajari via buku? Iya. Buset. Karena dulu kan yang sharing di YouTube tuh jarang banget. Iya. Beda dengan sekarang. Sekarang kan udah banyak banget. Sekarang tinggal kita mau buka yang bermanfaat nggak sih Nah, gitu kan. itu dia. Lalu apa lagi tuh? Terus apa lagi ya? Ini ala-ala lu aja. Kalau saya sih itu cuma paling kamera ponsel, lensa, lighting, sama mau berani mencoba hal-hal baru lah. Mau berani mencoba hal yang baru. Oke. Terus kalau misalkan nih gua nih mau gabung gitu kan ke tempat lo misalkan, itu mesti daftar dulu atau mesti follow IG atau apa gitu? Nggak harus sih. Gua ada grup itu khusus untuk yang Phone Tech, dan itu bisa siapa aja bisa masuk, mau dia mau pekerjaan dia apa, dan nggak masalah. Kita nggak harus saling follow, karena kita di grup itu cuma untuk sharing aja, cara pengambilan fotonya gimana, cara editingnya gimana.
Oh, Dan itu udah ada sekitar 200 orang yang di grup Pondigrafi Tech. Udah ada 200 orang yang ada di Pondigrafi.tech. Dan itu ketika lo hunting ke tempat-tempat itu mereka selalu hadir atau mesti gimana? Nggak ada orang tertentu ya, karena kan gue juga ikut grup di Facebook, itu dia ada regionalnya. Jadi suatu saat kita main ke daerah misalkan Bandung, nanti otomatis di Bandung juga akan ada orang yang akan nemenin kita hunting. Ntar kalau kita kenal orang Bandung, kita kontak aja. Oh lagi di sini nih, bisa nemenin gak untuk hunting foto? Kayak misalkan lu nih, gue di Bandung nih. Iya. Rel, gue mau ke Bandung nih, mau hunting. Jadi gue jemput lu, kita hunting tuh. Iya. Begitupun sebaliknya, ketika gue mau ke Tangerang, gue telepon lu. Iya. Seringnya sih seperti itu. Seringnya seperti Iya. itu. Biasanya lu kalau hunting itu di hari apa aja? Paling bisa cuman weekend doang. Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Itu juga kalau tergantung mood. Kalau mood lagi nggak bagus ya kayak Sabtu Minggu ini gue nggak kemana-mana. Cuman sekarang nih gue khususin untuk ke Grasak Grusuk. Spesial kan, gue bilang apa? Ini spesial banget, dia menyempatkan waktu padahal sibuk banget gitu. Terima kasih Tom ya sama-sama. atas udah gila-gila. Terus Tom, kalau misalkan apa ya, untuk handphone gitu kan, apakah harus handphone yang bagus gitu untuk menghasilkan gambar yang percis banget lo jepret gitu? Kalau untuk speknya handphone sih ya 5 mega aja udah sudah cukup sebenarnya. Spek handphone 5 mega. Ya 5 mega, yang penting ada autofocusnya aja. Yang penting ada autofocus. Terus untuk kamera di handphone sendiri ada spesifikasi tertentu nggak? Karena kan gua ngelihatnya, uset, ini gambarnya bukan jepretan biasa atau bisa dikatakan bukan handphone biasa gitu kan. Kalau misalkan handphone ukuran 2-3 juta itu memungkinkan nggak? Memungkinkan, karena gue juga pernah coba. Dari awal mulai itu emang dari beli handphone murah, dari sekitar 2 juta sampai 3 jutaan. Banyak yang beranggapan handphone mahal itu kita motret langsung bagus, apalagi foto makro. Sebenarnya salah. Handphone 2 juta atau 3 jutaan, kalau kita sudah bisa menguasai si kamera tersebut, kita tahu jeda shutternya berapa, ini berapa, kita bisa dapatkan foto yang bagus hanya dengan handphone 3 jutaan. Widih. Berarti gue bisa ya? Bisa. Bisa, handphone gue ya 2-3 jutaan lah. Itu pun belum lunas. Itu sudah sangat bisa sih. Yang penting kita bisa menguasai dan mengenali si kamera ponsel kita. Berarti harus diraba-raba ya, speknya, untuk kebutuhannya apa gitu. Terus kalau misalkan ada teman-teman di luar sana, misalkan dia langsung follow lu, WhatsApp lu kira-kira welcome nggak untuk terima tanya jawab dari mereka? Ya kalau gua nggak sibuk sih pasti selalu gua jawab. Tuh denger, kalau nggak sibuk. Iya, kalau nggak sibuk bener, pasti selalu gua dijawab. Selalu dijawab ya. Instagram juga lo jawab ya. Iya. Di channel lu juga pasti lo jawab ya. Iya. Oke Tom, terakhir nih, closing penutup, boleh nggak kasih kata-kata buat teman-teman yang lagi mau mencoba, baru belajar, lu boleh nggak kasih kata-kata yang membangun supaya mereka bisa lebih melangkahi lu atau melewati lu? Teruslah kita berkarya dengan alat seadanya, jangan sampai keterbatasan alat itu mengganggu kita untuk berkarya. Oh, jadi kalau gue bisa simpulin ya buat kalian, jangan jadikan keterbatasan itu sampai kalian nggak bisa jadi berkarya. Udah Tom? Ya kurang lebih seperti itulah. Kurang lebih. Enak aja, harus lebih lah. Oke teman-teman, sampai di situ dulu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua. Dan saya dengan Tom hanya sharing pengalaman, tidak untuk menggurui, apalagi untuk mengajari. Oke Tom, thank you. Thank you.